Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Kak Anwar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Al-Falaq itu artinya di waktu subuh. Dan Al-Falaq itu jumlah ayatnya berapa? Ayo, sudah kelas 5. Berapa anak-anak? Ya, pinter. Ada 5 ayat. Dan tergolong surat Makkiyah. Kenapa kok disebut Makkiyah? Karena yang pertama, turunnya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Dan ayatnya pendek seperti itu. Hanya 5 ayat. Surat Al-Falaq itu turunnya itu bersamaan dengan surat An-Nas. Maka dari itu kedua surat ini disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena dua surat ini itu mengandung ta'wiz. Apa itu ta'wiz? Ta'wiz itu adalah perlindungan. Kenapa kok seperti itu atau maksudnya apa? Karena kedua surat ini itu berisi tentang perlindungan atau meminta perlindungan kepada Allah. Kul a'udzu, katakanlah aku berlindung, seperti itu. Jadi kenapa kok disebut perlindungan? Karena dua surat ini itu di dalamnya mengandung doa meminta perlindungan kepada Allah. Baik, makanya disebut surat Al-Mu'awwizatain atau surat yang meminta perlindungan isinya, seperti itu ya. Selanjutnya, keutamaan dan manfaat surat Al-Falaq, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu meminta perlindungan dari Allah dari kejahatan. Yang pertama makhluknya itu adalah jin dan manusia. Kenapa seperti itu? Karena setiap makhluk itu pasti ada yang jahat dan ada yang baik. Dan Nabi Muhammad ketika itu minta tolong pada Allah untuk dilindungi dari jin yang jahat, seperti itu. Kenapa? Kepada siapa lagi kita harus meminta pertolongan selain pada Allah. Yang kedua, kedua surat ini itu disunahkan dibaca setiap selesai sholat wajib. Disunahkan. Berarti Nabi Muhammad sering membacanya ketika
selesai sholat. Jadi kalau kita mau diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka lakukanlah apa yang dilakukan Nabi Muhammad atau disunahkan Nabi Muhammad, biar nantinya mendapat syafaat. Semoga kita mendapat syafaat semuanya ya anak-anak ya. Syafaat itu artinya pertolongan dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, disunahkan juga membacanya sebelum dan sesudah tidur. Nah, jadi kenapa kok sebelum dan sesudah tidur? Karena ketika kita tidur itu kita tidak sadar. Kita tidur merem dan kita sudah tidak sadar ada di mana. Padahal masih di kasur ya. Tapi jiwa kita yang kemana-mana. Seperti itu. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah biar kita itu bisa bangun pagi dan bisa beribadah. Coba kalau kita tidak berlindung kepada Allah, yang ada nantinya kita bangunnya kesiangan, gak sholat subuh, badan sakit semua. Pokok kerugiannya banyak kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah. Dan sesudah tidur, biar apa? Biar dilancarkan semua urusan, mau sekolah, mau apa, biar semuanya lancar. Seperti itu ya. Yang terakhir, Nabi Muhammad menganjurkan membacanya pada saat zikir pagi dan sore. Kenapa kok zikir pagi dan sore? Karena pagi hari itu waktunya kita beraktivitas. Beraktivitas itu bertemu dengan segala macam orang, segala macam teman. Ada yang jahat, ada yang baik, terus ada yang jahil, ada yang dermawan. Nah, minta kita, kenapa kok selalu zikir pagi? Ya biar dilindungi oleh Allah dan dimudahkan segala urusan serta tenang hatinya, seperti itu ya. Kalian kalau belum tahu zikir pagi dan sore, insya Allah nanti Pak Anwar akan mengupload apa itu zikir pagi dan zikir sore ya, tapi di video yang lain. Jadi seperti itu. Kenapa kok sore juga? Sore itu menjelang malam. Sore itu adalah ketika sore menjelang malam itu biasanya setan-setan mulai bergentayangan. Maksudnya bergentayangan ini adalah berkeliaran. Jadi di antara, kalau sekarang itu jam 5, antara jam 5 mau maghrib seperti itu ya. Mau maghrib apalagi itu setan-setan pada keluar. Kenapa kok keluar? Karena untuk menggoda manusia. Makanya kalau maghrib itu semuanya itu Rasulullah pun itu menyuruh anak-anaknya untuk masuk, menyuruh menutup makan makanan, menutup pintu, menutup apapun dengan membaca basmalah. Menutup pintu Bismillahirrahmanirrahim ditutup. Terus menutup makanan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, seperti itu selalu dengan baca Bismillah. Kenapa? Biar jin dan setan itu tidak bisa makan, tidak bisa masuk ke rumah kita, seperti itu. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya surat Al-Falaq ini juga menceritakan tentang macam-macam kejahatan. Kejahatannya itu yaitu tadi yang Pak Ron bilang tadi, kejahatan makhluk. Makhluk kan di dunia ini cuma ada 3. Makhluk yang punya akal ya. Maksudnya itu yang punya apa? Yang diciptakan Allah itu makhluknya ada 3. Malaikat, jin atau iblis dan manusia. Iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Jadi jin itu ada keturunannya iblis, seperti itu ya. Terus minta pertolongan dari kejahatan malam. Kenapa kok malam banyak kejahatan? Ya gitu tadi, karena banyak jin dan setan berkeliaran di malam hari. Makanya banyak pencurian, banyak kejahatan-kejahatan lain, perampokan atau pembunuhan, seperti itu. Kebanyakan kejahatan kan di malam hari, seperti itu. Makanya nggak ada
Nggak ada yang namanya itu apa, toyol brewo atau pocong maraton atau kuntil bapak, kuntil anak, kuntil nenek. Nggak ada seperti itu sebenarnya. Yang ada itu adalah imajinasi manusia. Jadi yang ada makhluk itu hanya 3, malaikat, iblis, atau jin, dan manusia. Jadi seperti itu nggak ada. Yang ada itu adalah imajinasi manusia. Pocong maraton misalkan, wah aku dulu pocong maraton, nggak ada. Itu imajinasi buatan manusia, intinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian misalkan ketemu seperti itu ya, itu ya dilihat benar apa enggak, atau cuma tembok atau cuma kain seperti itu. Nggak ada sebenarnya seperti itu. Yang ada itu ciptaan manusia seperti itu ya. Ini kalian nggak usah takut. Kenapa? Karena kalian sama jin sama iblis itu lebih sempurna kalian. Makanya kalian jangan takut. Kalau ada yang ini, wis gak usah takut. Dibaca surat Al-Falaq kali An-Nas, biar apa, dilindungi sama Allah. Nah, seperti itu. Juga ada di dalam surat Al-Falaq meminta perlindungan dari kejahatan tukang sihir. Tukang sihir itu, atau sihir itu adalah sesuatu yang bisa membuat manusia sakit tapi tanpa orangnya itu memukul begitu. Itu sihir namanya, melalui mantra-mantra. Dan banyak juga banyak. Baik, selanjutnya yuk kita baca bersama-sama surat Al-Falaq ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, al-falaq, di waktu subuh. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Tuhan di waktu subuh. Siapa Tuhan yang menguasai subuh? Yaitu Allah. Pintar. Selanjutnya ayat kedua, min, dari syarri, kejahatan, ma, apa-apa, kholak, yang telah diciptakan atau makhluknya. Jadi ya tadi Pak Anwar sudah bilang di sebelumnya bahwa Nabi Muhammad di sini atau kita ini berlindung dari kejahatan makhluk. Kenapa? Makhluk itu ada yang jahat dan ada yang baik. Jadi kalau makhluk yang jahat ya kita minta doa kepada Allah biar dilindungi. Karena apa? Karena kan manusia itu lemah, nggak ada manusia itu kuat. Manusia itu adalah lemah. Yang paling kuat itu adalah Allah. Kita kalau tidak dibantu oleh Allah, kita tidak akan bisa. Contoh sederhana saja. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah tanaman-tanaman atau makanan-makanan yang ada di alam, apakah kita bisa makan? Nggak bisa. Kita berdiri. Kalau kita nggak dikasih kaki, apakah kita bisa berdiri atau berlari? Nggak bisa toh. Nah, kalau Allah nggak membantu kita, ya nggak jadi manusia. Seperti itu ya. Yang ketiga, wamin, dan dari syari, kejahatan, ghasikin, malam, idza, apabila waqab, telah gelap. Kenapa kok malam? Kenapa malam itu jahat? Nah, jadi tadi sudah Pak Anwar terangkan tadi sebelumnya. Karena di malam hari banyak sekali kejahatan. Mayoritas atau kebanyakan itu kejahatan berawal dari malam hari, seperti itu. Makanya kalian jangan suka begadang. Jangan suka keluar malam, hati-hati.
karena banyak kejahatan seperti itu ya. Selanjutnya wamin, dan dari syari kejahatan an-nafasati, wanita tukang sihir, fil uqad, ke dalam dada, yang dihembuskan ke dalam dada. Nah, maksudnya itu tukang sihir. Jadi kita di sini berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir, karena tukang sihir itu menyerang kepada batin kita atau kepada fisik kita tanpa menyentuh. Kenapa? Karena tukang sihir itu dibantu oleh jin yang jahat. Jadi orang yang disihir atau disantet itu biasanya itu tiba-tiba sakit, padahal diperiksakan ke dokter nggak apa-apa, nggak ada sakit apa-apa, itu namanya disihir. Caranya menyembuhkannya yaitu membaca Al-Quran, terus berlindung kepada Allah, taubat, istighfar, seperti itu cara menyembuhkannya. Kalau dikasih obat yang nggak bisa, obatnya itu apa? Al-Quran obatnya itu. Terus yang terakhir, wamin, dan dari syarri kejahatan hasidin, dengki, idza apabila hasad telah dengki. Ada yang tahu tak dengki itu apa? Ya, pintar. Dengki itu adalah kakaknya iri, seperti itu. Lebih parah dengki daripada iri. Kalau iri itu melihat orang lain senang, itu tidak suka. Itu namanya iri. Kalau dengki itu lebih parah. Melihat orang lain senang itu tidak suka atau gak suka ngelihat orang lain senang, terus mempengaruhi orang supaya tidak suka kepada kita. Itu orang yang dengki, malah lebih parah. Sama seperti pendendam itu tadi. Pendendam. Jadi lama, kalau orang yang dengki itu lama, seumur hidup dengki itu. Ngelihat orang lain senang nggak boleh, terus seperti itu mempengaruhi orang biar nggak mau temenan sama kita. Itu namanya dengki. Hati-hati. Nah, itu tadi pengertian dan makna dari surat Al-Falaq. Selanjutnya itu adalah kita akan belajar tentang hukum bacaan di dalam surat Al-Falaq. Di dalam surat Al-Falaq itu mengandung tajwid. Ada 4 tajwid, ada 4 macam tajwid di sini. Baik, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah itu artinya bacaan memantul. Nah, jadi huruf qalqalah di sini ada 5, yaitu kalau disingkat baju di toko, atau kalau dijabarkan ba, jim, dal, to, kof, disukun semuanya ya, dimatikan. Huruf qalqalah ini disukun atau dimatikan ketika berada di tempat berhenti atau waqaf. Jadi kalau misalkan ada tanda waqaf, meskipun hurufnya itu berharokat berharokat dhamma atau fathah atau kasroh, dimatikan menjadi huruf qalqalah seperti itu. Contohnya kita lihat ada di surat Al-Falaq ayat pertama. Al-Falaq, memantul. Jadi kembali ke huruf awal. Al-Falaq, membacanya seperti itu. Al-Falaq. Di ayat selanjutnya, ayat ketiga, waqab, seperti itu. Di ayat selanjutnya, di ayat 2 juga ada khalaqa. Di ayat 4 juga ada al-uqad. Ayat terakhir hasad. Kembali ke huruf awal, caranya memantul bacanya. Yang kedua, bacaan panjang 2 harokat atau matabi'i. Matabi'i itu ada penyebabnya atau sebabnya, itu adalah alif sebelum fathah, ada 3 ya. Alif sebelum fathah, alif sesudah fathah, ya sukun sesudah kasroh, dan waw sukun sesudah dhamma.
Di sini ada contohnya. Ma ghasikin idza an-naffatsati. Nah, di sini an-naffatsati itu fathah berdiri. Fathah berdiri sama dengan alif sesudah fathah. Jadi seperti itu. Dan terakhir hasidin. Nah, itu bacaan 2 harokat atau mal tabi'i. Yang ketiga, bacaan izhar atau jelas membacanya, yaitu pada kata ghasiqin. Idza, jadi tanwin bertemu alif. Huruf izhar itu diantaranya alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu huruf izhar. Dan tandanya itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf itu tadi. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu disebut izhar. Yang terakhir nun mati yang dibaca ikhfa atau samar, yaitu pada kata min syarri. Nun sukun bertemu shin, itu namanya ikhfa, membacanya samar-samar, nggak terlalu jelas. Min syarri masuk ke huruf selanjutnya, min syarri, seperti itu. Jadi tanda ikhfa itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Banyak sekali huruf ikhfa itu. Insyaallah Anwar akan membuat video terkait memahami tajwid dengan mudah. Doakan saja ya, biar bisa terlaksana. Baik, sekian dari Pak Anwar. Jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.